Demi menjadi cantik, wanita ini rela menahan rasa sakit yang luar biasa. Demi bentuk tubuh yang sempurna, tidak ragu untuk operasi plastik seluruh tubuh. Saat kain kasanya terbuka, dia terlahir kembali. Seluruh tubuhnya sempurna. Kecantikan memberinya manfaat yang besar. Dengan popularitas media, dia dengan cepat menjadi idola impian semua gadis Jepang. Namun, dia yang mewakili kecantikan. Hatinya malah sangat buruk rupa. Menurutnya, pandangan semua orang hanya boleh tertuju padanya. Bahkan sewaktu si pemeran utama kedua berdiri di sisinya, dia juga tak tahan. Saat di luar kamera, dia arogan dan suka memerintah. Seperti seorang ratu, dia memperlakukan asistennya bagaikan anjing. Hanya kekasihnya yang adalah anak orang kaya yang dapat membuat sikapnya menjadi lebih baik sedikit. Kekasihnya tergila-gila padanya karena wajahnya yang bagaikan malaikat dan tubuhnya yang seksi. Karir Liliko makin berkembang sampai membuatnya teramat sibuk. Sepulangnya ke rumah, saat dia sedang mengagumi kecantikannya sendiri, tiba-tiba dia menyadari bahwa muncul bercak hitam di dahinya. Ahli riasnya juga segera mengetahui hal ini. Bahkan dia ingin menjual berita terbaru ini kepada media. Tetapi manajernya segera mendengar isu tersebut, dan menggunakan banyak uang untuk menutup mulut si ahli rias. Lalu membawa Liliko ke klinik kecantikan. Dokter tidak kaget dengan kedatangan kembali Liliko. Manajernya tahu jelas risiko dari melanjutkan operasi plastik. Tetapi dia tetap memerintahkan dokter untuk melanjutkan operasi, agar wajah Liliko bisa segera kembali lagi. Tetapi di perjalanan pergi, Liliko melihat seorang wanita yang berteriak-teriak. Wanita itu sangat cantik, tapi di wajahnya muncul bercak hitam seperti dirinya. Dia sepertinya menyadari konsekuensi mengerikan dari metode operasi plastik ini. Tetapi demi menjadi cantik, dia sudah tidak peduli. Dia berbaring di tempat tidur, jarum dan benang di wajahnya membuatnya kesakitan. Jika ingin cepat kaya, maka harus rela menderita terlebih dahulu. Liliko segera menjadi cantik kembali. Berbagai syuting acara hiburan membuatnya sangat sibuk. Biarpun sangat melelahkan, tetapi sebagai alat penghasil uang, dia tak punya pilihan lain. Hanya bisa menerima dengan diam segala yang direncanakan oleh manajernya. Sampai suatu hari, dia menemukan bahwa muncul lebih banyak lagi noda hitam di wajahnya. Dan dia menyadari bahwa kecantikannya akan segera hilang. Dan segala yang dia miliki juga akan musnah. Memikirkan hal ini Liliko hampir hancur. Asistennya yang mengantarnya pulang tidak tahu tentang hal yang ditakutinya. Hanya melihatnya dari sebelah tanpa mengerti apapun. Dia merayu asistennya dan menaklukkan hatinya dengan kecantikannya yang masih ada. Untuk membuktikan pesonanya yang tak bisa ditolak oleh siapapun. Belakangan, demi mendapat rasa aman dan kepemilikan, dia menjadi lebih mesra kepada kekasihnya. Setelah berhasil mempesona kekasihnya, dia meminta kekasihnya memberinya cincin tunangan. Dia sengaja menyuruh asistennya membocorkan kepada media mengenai hubungannya dengan kekasihnya. Manajernya sangat marah setelah mengetahuinya. Ini pasti akan berpengaruh pada popularitas Liliko. Kemudian Liliko menerima surat dari adiknya, dan mendapat kabar bahwa manajernya sama sekali tidak pernah mengirim uang bulanan kepada keluarganya. Dia bertanya kepada manajernya. Manajernya menjadikan biaya operasi plastiknya yang mahal sebagai alasan. Liliko tidak berani bertanya lebih lanjut. Biar bagaimanapun, kehidupan panggungnya ada di tangan manajernya. Saat dia mengira dengan bersabar bisa membuat hati manajernya sadar, manajernya malah membawa seorang gadis yang cantik natural. Bahkan memintanya untuk membantu orang baru ini debut. Setelah dia menuruti permintaannya, dia menyadari bahwa orang baru ini perlahan menggantikan posisinya. Liliko yang sudah berada di bawah tekanan, akhirnya tak tahan lagi. Dia berlari ke atap dan berteriak-teriak. Manajernya menghiburnya sembari menyuntikkan obat penenang kepadanya. Dia yang tadinya idola semua orang, malah direbut kedudukannya oleh orang baru, Kozue. Banyak pekerjaan duta iklan jatuh ke tangan Kozue. Di dalam pukulan yang berat, Liliko menjadi kecanduan berbagai obat-obatan dan setiap hari pikirannya menjadi linglung. Namun, beberapa hari kemudian, ada berita lain yang memperburuk situasi. Kekasihnya tiba-tiba mengumumkan pertunangan dengan putri dari pejabat senior. Ternyata bagi kekasihnya, dirinya hanya mainan saja. Karena itu, lebih baik putus saja. Dia datang ke rumah asistennya. Dia berusaha menyenangkan hati asisten dan kekasih asistennya. Dengan cara ini, mereka berdua berada di bawah kendalinya. Kemudian sengaja berkata,
Betapa baiknya jika ada orang yang bisa merusak wajah putri dari pejabat senior. Benar saja, asisten dan kekasih asistennya mengerti petunjuknya, dan benar-benar merusak wajah gadis itu. Setelah wajah putri dari pejabat senior rusak, kekasihnya mulai mendekatinya lagi. Sayang sekali saat-saat indah tidak berlangsung lama, polisi datang mencarinya. Berharap dia bisa bersaksi di pengadilan. Ternyata klinik tempat Liliko operasi plastik adalah klinik ilegal. Mereka menjual kembali organ kulit manusia dengan harga mahal untuk transplantasi ilegal. Pada saat yang sama menggunakan obat-obatan terlarang untuk memastikan hasil operasi plastik. Banyak gadis yang menjadi makin buruk rupa karena efek sampingnya. Kemudian bunuh diri. Polisi menemukan bahwa dia juga adalah salah satu dari pelanggan klinik itu. Bagaimanapun juga dia adalah orang terkenal, kesaksiannya akan lebih berpengaruh. Liliko tidak menyetujui permintaan polisi, tetapi menerima data penyelidikan yang diberikannya, dan melihatnya di rumah. Dia menyadari bahwa itu adalah foto dirinya sebelum operasi plastik. Membuatnya teringat akan masa lalunya yang tak menyenangkan. Liliko dulunya adalah seorang gadis yang gendut dan buruk rupa. Jika data ini sampai dipublikasikan, karir akting yang sudah genting mungkin benar-benar akan hancur. Dia terjatuh ke dalam keputusasaan yang besar lagi, dan butuh lebih banyak obat lagi untuk mematikan perasaannya. Tetapi saat dia tersadar lagi dan membuka komputer, menemukan bahwa Kozue telah mengambil pekerjaan duta iklan terpenting miliknya. Emosi Liliko mulai tak terkendali lagi. Dia menyuruh asistennya untuk melukai wajah Kozue, dan menghancurkan masa depan Kozue sepenuhnya. Tapi kali ini tidak berjalan seperti yang diinginkannya. Biarpun asistennya bersedia membantunya, tetapi dia ketahuan saat mendekati Kozue. Kozue mengetahui niat si asisten, dan akhirnya pergi dengan selamat. Liliko menjadi berhalusinasi karena terlalu banyak minum obat-obatan. Dia kehilangan kendali diri di situs rekaman program pesta ulang tahun. Setelah kegilaannya selesai, situs rekaman menjadi kacau. Setelah diantar pulang, dia mengetahui bahwa asistennya tidak menyelesaikan tugasnya. Dia memukul dan memarahi asistennya dengan kemarahan yang besar. Setelah itu, Liliko berlari seperti orang gila hujan-hujanan di jalanan. Hidup, karir, dan cintanya semuanya gagal. Yang lebih membuatnya putus asa adalah bahwa semakin lama waktu yang dibutuhkan ahli riasnya untuk menutupi bercak hitamnya, semakin membuktikan bahwa kecantikannya mulai menghilang. Dia terpuruk tak berdaya di jalanan. Akhirnya dia mencampur obatnya dengan air kotor di jalanan, kemudian menelannya. Beberapa saat kemudian, suasana hati Liliko sedikit tenang. Dia melihat ke kaca dan menyadari dirinya seperti wanita gila, dan segera merapikan rambutnya yang basah karena hujan. Tidak disangka rambutnya banyak yang rontok. Harapan terakhirnya hancur bagaikan gelembung. Di saat yang sama, asisten yang ingin menangis secara tidak sengaja menemukan foto operasi plastik Liliko. Melihat sisi buruk dari masa lalu wanita idolanya, kekaguman terakhirnya pada Liliko juga menghilang. Asistennya yang sudah sadar sepenuhnya, mengirim foto-foto ini secara anonim ke berbagai media besar. Tidak disangka perbuatannya ini, membuat Liliko yang mulai kehilangan popularitas, menjadi populer lagi. Dia memenuhi berbagai media besar lagi. Tetapi kali ini dia dikenal orang-orang sebagai orang yang buruk rupa. Setelah orang-orang mengetahui rahasia Liliko, mereka menjadi marah karena merasa ditipu. Cinta dan kekaguman yang pernah ada berubah menjadi ejekan dan caci maki. Bahkan perusahaannya pun terkena pengaruh dan banyak bisnis yang dibatalkan. Banyak model yang mengundurkan diri karena takut terlibat. Di bawah tekanan dari opini publik, perusahaan memutuskan agar Liliko meminta maaf kepada media di depan umum. Jadi, dengan bantuan riasan yang banyak dari ahli riasnya, dia tampil kembali di depan media dengan cantik dan memukau. Tetapi dia yang sekarang sangat tenang. Akhirnya dia menyadari bahwa dia hanyalah alat untuk memuaskan hawa nafsu orang-orang. Saat muncul gadis yang lebih muda dan cantik darinya, maka dia akan dilupakan sepenuhnya. Terakhir, Liliko mengeluarkan pisau kecil yang disiapkannya, dan menusukkannya ke mata kanannya. Darahnya berceceran seperti kelopak bunga di taplak meja putih di depannya. Semua media dihebohkan dalam sekejap dan lampu kamera terus berkedip. Dengan cara ini dia menghilang dari publik. Tapi kemudian ada orang yang melihatnya di tempat hiburan misterius. Di sana, dia tidak menyembunyikan bercak hitam di sekujur tubuhnya. Tapi dia duduk di atas tahta dengan pakaian mewah. Benar-benar menjadi ratu yang menguasai hidupnya sendiri.
Selesai menonton film ini, jadi teringat sebuah kalimat. Selebriti bisa disamakan dengan kanker, keduanya adalah sebuah abnormalitas. Hal yang paling menyedihkan adalah orang yang hanya melihat penampilan. Selebriti hanyalah proyeksi dari hawa nafsu orang-orang. Dan kecantikan adalah hal yang paling tak berharga. Barang konsumsi yang berumur terlalu pendek, hanya akan mengalami devaluasi seiring dengan waktu. Sama seperti ingin menjadi terkenal. Bagaimanapun kamu mengejarnya, itu hanya kehampaan yang cepat berlalu. Tubuh kita hanyalah daging fana, jika memaksakannya untuk mendapatkan popularitas. Hasil akhirnya pasti menyedihkan, benar-benar tidak sepadan.